Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 314. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya sangat pintar. Melihat Porsche yang dikendarai Kartika saat ini, Aditya sudah menebak apa yang sedang terjadi. Bagaimana Kartika bisa punya uang untuk membeli mobil semahal itu? Itu pasti orang kaya di dekatnya. Dan pada saat ini, Kartika sangat peduli dengan Ucok. Melihat Ucok dipukuli seperti ini, dia tidak sabar. Jadi Aditya menyimpulkan bahwa Kartika yang mengemudikan Porsche ini. Ucok membelikannya untuknya. Aditya benar-benar menebaknya dengan benar. Kartika baru-baru ini mendapatkan pacar yang kaya, Ucok ini. Beberapa waktu yang lalu, Ucok dan teman-temannya pergi bermain di kota Manado. Dan bertemu Kartika di tempat hiburan menghadapi Kartika yang cantik dan seksi. Ucok masih sangat terharu. Kartika dikejar setelah beberapa hari. Mengapa begitu halus? Karena Ucok murah hati dan kaya. Kartika sedang mencari orang kaya. Jadi mereka langsung cocok. Saat ini, melihat pacar multi emas barunya dipukuli dengan sangat buruk, Kartika sangat marah. Belum lagi Aditya menelepon. Kartika bahkan lebih marah. Bukan urusanmu jika aku memukulnya. Aditya terkekeh. Sengaja berpura-pura tidak mengerti. Kenapa bukan urusanku? Dia adalah pacarku. Kartika menatap tajam ke arah Aditya dan berkata dengan keras. Oh, hehe. Itu benar-benar memalukan. Saya tidak hanya ingin memukulinya, tetapi saya juga harus membawanya kembali untuk dibersihkan. Aditya tersenyum dingin, dan berkata kepada Kartika dengan sangat kesal. Untuk Kartika ini, Aditya tidak ingin menanggungnya lagi. Saat ini, Kartika masih berani membentak Aditya seperti ini. Aditya ingin membuatnya marah. Kartika benar-benar kesal. Tangannya gemetar karena marah. Dia menunjuk ke arah Aditya dan berkata, "Baik Aditya. Jangan berpikir bahwa kamu adalah putra Toraja. Kamu bisa menggangguku dan mendominasi. Kamu, biarkan pacarku segera pergi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah berakhir denganmu." Segera, meskipun Aditya tidak ingin melihat Kartika ini, bagaimanapun juga, gadis ini adalah sepupu Farah. Dia telah menemukan putra pemimpin organisasi pembunuh sebagai pacarnya. Aku akan kehilangan nyawaku. Tapi bagaimana Kartika tahu apa yang dilakukan Ucok? Dia hanya tahu bahwa Ucok adalah generasi kedua yang kaya. Dan keluarganya punya banyak uang. Apa pedulimu dengan pacarku? Apa yang dia lakukan lebih baik darimu? Berhenti bicara omong kosong dengan saya dan biarkan pacar saya segera pergi. Atau saya akan memanggil polisi. Seperti yang dikatakan Kartika, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menakut-nakuti Aditya dengan menelepon polisi. Aditya merasa lucu, jadi dia menelepon polisi. Bisakah Aditya takut akan hal ini? Melihat Aditya tidak tergerak, Kartika ingin memanggil polisi. Ucok ketakutan saat melihat ini. Dia lebih tahu dari siapapun apa yang terjadi dengannya. Ayahnya adalah pemimpin organisasi pembunuh. Dan dia sendiri tidak bersih, ini jebakan. Kartika, jangan panggil polisi. Petik 2, teriak Ucok cemas. Kartika tercengang sesaat. Faktanya, dia tidak terlalu merasa kasihan pada Ucok. Bersama Ucok, dia hanya mendambakan manfaat yang diberikan Ucok padanya. Kenapa? Aditya sangat melanggar hukum. Saya ingin mengirimnya ke polisi. Kartika berkata dengan marah. Sudah kubilang jangan panggil polisi. Jadi jangan. Ucok berkata dengan wajah pahit. Kartika tidak punya pilihan selain menyerah. Dia ingin berdebat dengan Aditya lagi dengan marah. Tapi sekarang Aditya sedang tidak ingin membuang waktu bersamanya. Dan mengambil 4 pasukan khusus. Pergilah untuk dirimu sendiri, pergilah ke mobil. Kau kembali padaku. Brengsek. Kartika memarahi. Melompat-lompat. Tetapi dia tidak berani memaksa Aditya.
Karena dia juga tahu bahwa Aditya sangat berbeda dari sebelumnya. Jika Aditya kesal, dia mungkin akan memukulinya. Melihat Aditya memimpin seseorang setelah mengawal Ucok ke dalam mobil, Kartika melihat bawahan Aditya semua membawa senjata. Apa yang terjadi? Mungkinkah Aditya adalah bos geng? Kartika sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia memutuskan untuk kembali ke kota Manado sekarang. Dia harus memberi tahu Dahlia tentang hal ini, dan menuntut Aditya di depan Dahlia. Jadi Kartika tidak masuk ke rumah Ucok. Dia masuk ke mobil, lalu pergi ke kota Manado. Dalam perjalanan, Kartika menelepon ayah Ucok, Kurniawan. Meskipun saya sudah lama tidak mengenal Ucok, tapi Kartika melakukannya dengan baik di keluarga Kurniawan. Dia bahkan punya nomor telepon Kurniawan. Paman Kurniawan. Kurniawan telah dibawa pergi. Cepat dan temukan cara untuk menyelamatkannya. Kartika memasang tampang cemas begitu dia menelepon. Dan dia sangat pandai berakting. Kurniawan di ujung telepon telah menerima laporan dari 6 pria berjas. Dan sudah tahu bahwa putranya telah dibawa pergi oleh Aditya. Adapun identitas dan latar belakang Aditya, Kurniawan tidak jelas. Dia baru saja menerima uang dari Arifin dan Winoto. Dan menggunakan uang itu untuk membunuh Aditya. Oh, ini Kartika. Apakah kamu tahu siapa yang menangkap Ucok? Kurniawan bertanya dengan santai. Aditya, kenapa aku punya sepupu ipar seperti itu? Kartika berkata dengan marah. Ketika Kurniawan di ujung telepon mendengar ini, hatinya tiba-tiba tergerak. Dia juga tidak menyangka bahwa Kartika dan Aditya adalah saudara. Itu harus dipahami dengan baik. Oh, Aditya adalah sepupumu. Ya, bajingan kecil ini sebenarnya suami sepupuku. Paman Kurniawan, bisakah kamu membantuku menemukan jalan? Kalau bisa hajar Aditya dengan keras. Kartika mengatakan itu. Ekspresi serakah muncul di wajahnya. Aditya sangat kaya. Dia sudah lama ingin mengambil kekayaan dari Aditya. Hanya menderita karena tidak ada kesempatan. Benarkah? Suara Kurniawan menjadi sedikit tergesa-gesa. Aditya masih orang kaya. Ini domba gemuk. Mana mungkin aku bisa berbohong padamu? Paman Kurniawan, jalanmu masih panjang. Bantu aku menemukan jalan. Aku benar-benar kekurangan uang sekarang. Kartika tanpa malu-malu memberitahu Kurniawan. Saya dapat membantu Anda menemukan solusi untuk ini. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah Anda ingin menyelamatkan Ucok dengan cepat? Kurniawan bertanya pada Kartika. Tentu saja. Aku sangat mencintai Ucok. Kartika mengatakan sesuatu dengan keterlaluan. Oke, kalau begitu lakukan apa yang aku katakan. Segera setelah itu, Kurniawan menginstruksikan Kartika melalui telepon. Setelah Kartika mendengarkan, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Jangan khawatir, Paman Kurniawan. Aku pasti akan melakukannya. Hihi. Setelah selesai, kamu harus memastikan kamu tidak menyakiti sepupuku. Kata Kartika bersemangat. Jangan khawatir. Yang saya inginkan adalah anak saya kembali dengan selamat. Dan kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dari Aditya. Kurniawan tersenyum sinis dan berkata kepada Kartika. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Kartika menutup telepon dengan tidak sabar. Lalu menginjak pedal gas dan melaju menuju kota Manado. Sekarang hatinya penuh dengan kegembiraan. Dia hanya ingin kembali dengan cepat dan melakukan apa yang diajarkan Kurniawan padanya. Dia merasa pasti akan mendapatkan banyak uang dari Aditya. Bersambung.